atau sering disebut sebagai MS, mass spectrometry. Ya. Ini apa sebenarnya? Kalau di dalam spektrometri yang lain itu selalu ada interaksi antara materi dengan suatu radiasi elektromagnetik. Nah, di dalam spektrometri massa ini tidak seperti metode spektroskopi yang lain yang tidak melibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dan materi. Dalam MS ini kita tidak menggunakan radiasi elektromagnetik dengan materi. Misalnya kalau di dalam UV, kita menggunakan radiasi pada daerah UV ya yang berinteraksi dengan senyawa sehingga menimbulkan eksitasi elektronik. Dalam IR kita menggunakan radiasi elektromagnetik pada daerah inframerah ya yang berinteraksi dengan materi, dengan molekul-molekul dan kemudian terjadi perubahan atau transisi vibrasional. Jadi kalau dalam UV itu adalah transisinya elektronik, ya, elektron dari ground state ke excited state begitu ya kemarin bahasanya. Kalau di dalam IR itu transisinya vibrasional, ya. Radiasi elektromagnetiknya adalah radiasi elektromagnetik pada daerah inframerah. Kemudian kalau pada NMR itu radiasi elektromagnetik yang digunakan adalah radiasi pada frekuensi radio, radio frekuensi. Ya. Nah, pada MS ini tidak melibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi. Jadi kita tidak menggunakan radiasi elektromagnetik pada MS. Nah, spektrometer massa ini adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menentukan struktur kimia dari molekul organik berdasarkan perhitungan massa dari molekul tersebut serta pola fragmentasinya. Ini ya. Kemudian jadi di sini spektrometer massa ini ya walaupun dia tidak ada radiasi elektromagnetik ya tapi ini masuk di dalam bahasan spektroskopi karena kegunaannya dengan spektroskopi yang lain untuk menentukan struktur molekul senyawa ya sehingga ini masuk dalam bahasan spektroskopi. Nah di sini dasarnya adalah perhitungan massa dari molekul dan pola fragmentasinya ya perhitungan massa dari molekul dan pola fragmentasi. Bukan ini ya, bukan transisi elektronik begitu ya, tetapi ini nanti adalah hitungannya adalah massa dari molekul dan fragment-fragment. Oke, nah prinsipnya bagaimana dalam MS ini? Nah, dalam MS ini molekul senyawa ini dibombardir, jadi molekul senyawa itu ditembak begitu dengan suatu elektron yang berenergi tinggi. Nah, ini energinya adalah 70 elektron volt, kemudian menyebabkan lepasnya satu elektron dari kulit valensi molekul itu. Ini molekul ya M ditembak dengan elektron berenergi tinggi, kekuatannya 70 elektron volt ini. Nah, kemudian satu elektron dari M ini, ion molekul ini lepas. Ya, ini lepas, ini ada yang nembak satu elektron ya, kemudian satu elektron dari sini lepas, ini ada dua elektron yang terlepas. Nah, kemudian molekul ini menjadi radikal positif. Radikal positif karena dia kehilangan satu elektron. Nah, kalian radikal ini ya mengandung semua atom dari molekul asal kecuali kehilangan satu elektron. Nah, ini yang disebut sebagai ion molekul. Disebut ion molekul dinyatakan lambangnya M+ radikal. Ini adalah ion molekul. Nah, ion molekul ini ya bobotnya sama dengan ini, dengan molekul. Nah, jadi nanti dari ion molekul minimal kita akan tahu
BM dari senyawa itu. Ya, karena nanti berdasarkan massa fragmen-fragmennya. Kalau ini, kenapa kita nggak bisa tahu dari molekul yang netral, Bu? Nah, kalau dari molekul yang netral tidak bisa tahu, ya, karena memang tidak bisa terbaca ya untuk molekul netral ataupun molekul yang negatif, ya, bukan radikal positif, ya, bukan positif dan radikal positif itu tidak akan terbaca. Nah, jadi salah satu yang kita bisa gunakan, ya, informasinya adalah bobot molekul. Satu informasi dari ini. Nah, kemudian ini fragmen radikal positif ini, molekul radikal positif ini adalah molekul yang sangat reaktif. Ini sangat reaktif, yang ini bisa terfragmen menjadi fragmen-fragmen yang lain, yang lebih kecil. Ini menjadi fragmen-fragmen yang lain yang lebih kecil, yang nanti akan bisa membentuk pola-pola tertentu. Kok bisa, Bu? Gitu ya. Jadi karena ini terstandar gitu ya, molekul ini ditembak dengan elektron, kekuatannya standar ya 70 elektron volt gitu ya, kemudian dia akan berbentuk radikal positif gitu ya. Nah, kemudian ini juga nanti fragmen-fragmennya itu akan acak gitu ya, ada pola-pola tertentu untuk satu molekul yang tertentu. Sehingga nanti dari pola-pola itu kita bisa tahu bagaimana struktur dari suatu senyawa. Nah, ini misalnya, ini senyawa butanon. Ini ditembak dengan elektron berenergi tinggi, ya. Satu elektronnya ini hilang, kita lihat ini. Elektronnya hilang, ini jadi radikal positif. Ini kan yang hilang, kenapa yang elektron terluar gitu ya, karena ini elektron yang paling di luar, yang mudah untuk dihilangkan, mudah hilang ya, mudah ini. Kemudian terjadi dua elektron, terlepas dua elektron. Nah, ini ya sebagai hasil tabrakan dari elektron, dari molekul dengan elektron berenergi tinggi tadi ya, yang molekul ini akan mempunyai energi yang tinggi. Ini energinya sangat tinggi karena dia adalah suatu radikal positif. Ya, ini adalah fragmen. Ini adalah molekul radikal positif, sehingga dia punya energi yang sangat tinggi. Sehingga molekul ini dia bisa pecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Ini. Ya, M+ radikal ini ya, karena dia sangat tidak stabil, dia akan pecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. M1+, ya, ini kalau polanya, dan ini ada polanya. Ya, misalnya M+ radikal, kalau dia pecah menjadi satunya positif, satunya akan radikal. Tapi kalau ini pecahnya M1-nya itu radikal positif, maka M2-nya dia akan netral. Ya, jadi di sini Anda lihat ya, jumlah elektron itu harus tetap. Ini M+ radikal, ini akan, kalau satunya M+, ya, satunya adalah radikal, M radikal. Kalau ini dari ion molekul yang radikal positif, kalau terfragmen satunya menjadi radikal positif, ya, maka yang M2 harus netral. Nah, fragmen kedua itu netral. Nah, ini ada aturan-aturan untuk fragmentasi. Nah, kemudian ion molekul atau ion fragmen dan ion radikal fragmen tadi dipisahkan menggunakan teknik sesuai dengan pertanyaan bahasa F/Z ya, dan menghasilkan arus listrik atau arus ion pada kolektor
sebanding dengan kelimpahan relatif. Pramen dengan MZ yang besar akan turun terlebih dahulu, diikuti pramen dengan MZ yang lebih kecil. Partikel netral atau yang tidak bermuatan yang dihasilkan dalam fragmentasi tidak terdeteksi secara langsung dalam spektrometer massa. Ini tadi yang saya sampaikan ya, yang terdeteksi itu adalah yang muatannya positif atau radikal positif, ya, yang punya muatan. Ini ion molekul, ion fragmen, dan ion radikal fragmen tadi ya, itu dia akan melewati suatu ruang begitu di dalam spektro itu ya, dan kemudian mereka akan terpisah sesuai massa dan muatannya. Ya, mereka terpisah sesuai massa dan muatannya, kemudian akan menghasilkan arus listrik atau arus ion yang sebanding dengan kelimpahan relatif. Jadi kalau fragmennya jumlahnya banyak, maka arus listrik itu akan besar. Kalau fragmennya jumlahnya sedikit, ya arus listrik yang timbul itu akan sedikit juga. Fragmen dengan MZ yang besar itu akan turun terlebih dahulu, diikuti fragmen dengan MZ yang lebih kecil. Kemudian partikel netral atau yang tidak bermuatan yang dihasilkan dalam fragmentasi tidak terdeteksi secara langsung dalam spektrometer. Netral atau tidak bermuatan itu tidak akan terdeteksi secara langsung. Tidak terbaca. Kenapa tidak terbaca? Karena dia tidak bisa menghasilkan arus listrik ini. Karena detektornya adalah berdasarkan arus listrik. Yang terbaca adalah yang punya muatan. Kalau tadi ada fragmen yang netral ini ya, ini kan ada fragmen yang netral, nah itu tidak akan terbaca di dalam MTS karena ini netral. Yang terbaca ini radikal positif terbaca, ini positif terbaca, ion molekul terbaca. Ini netral juga termasuk kategorinya netral ya. Ini adalah radikal netral juga tidak terbaca. Ya radikal positif ya yang akan terbaca di dalam kolektor atau di dalam detektor. Nah, ini kita lihat ya. Misalnya ini satu senyawanya, ya, senyawa aslinya adalah ABC, sepanjang ABC ini, ya, ditembak oleh elektron ini menjadi ABC radikal positif, ya. Kemudian kalau terfragmentasi ini menjadi AB plus dan C radikal ini ya, dan kemudian terfragmentasi ya, AB plus ini akan terfragmentasi menjadi A dan B plus. Kemudian ion molekul dari ABC breakdown itu kation AB plus ya, dan radikal C radikal. AB plus kemudian terdekomposisi menjadi kation B plus dan netral fragmen. Ya, ini jadi di dalam tabungnya nanti itu ada AB plus, ada C radikal, B plus A, dan juga ada ABC radikal positif. Nah, spektrometer massa nanti hanya akan mendeteksi ABC radikal positif, AB plus dan B plus. A yang netral, C yang radikal netral tidak akan terdeteksi oleh spektrometer. Karena apa? Tidak membentuk muatan. Ya, tidak ada muatan, ya, tidak ada listrik yang bisa terbaca oleh detektor tadi. Ya. Nah, kebanyakan kation yang dihasilkan ini mempunyai muatan 1, ya, sehingga M per Z itu secara langsung menunjukkan massa, ya, muatannya itu 1 positif, ya, sehingga M per Z sama dengan massa dari fragmen atau dari molekul itu. Nah ini apa?
gambaran dari MS ya. Ini MS masuk gini ya. Terus kemudian ionnya ini sampelnya dimasukkan, ini sampel dimasukkan. Kemudian di sini ada elektron beam ya, ini yang menghasilkan elektron, ini menghasilkan elektron berenergi tinggi di sini. Kalau ada sampel diinjeksikan ke sini maka dia akan ditembak oleh elektron ini. Nah, kemudian sampel ini kan akan melepaskan tadi ya, melepaskan radikal ya, satu elektronnya lepas gitu, dia menjadi radikal kation ya, dan kemudian radikal kation ini akan terfragmentasi. Ini masuk ke sini ya, radikal kation itu yang tadi sudah ditembak ya, hasil dari tembakan di sini dia akan diarahkan ke satu tabung. Nah, di dalam tabung ini ada magnet ya yang membelokkan gitu, dan kemudian dia akan terpisah sesuai dengan masanya. Ya, ini panjang begitu ya, dengan terpisah sesuai dengan masanya. Ya, yang masa yang besar ya, itu akan keluar dulu. Ya. Kemudian baru diikuti dengan masa yang lebih kecil. Ya, fragmen dengan MZ yang besar akan turun terlebih dahulu, diikuti fragmen dengan MZ yang lebih kecil. Ya, jadi ini akan terpisah sesuai dengan massa dan muatannya. Ya, dia akan terpisah, dilakukan di sini dia akan terpisah. Nah, yang tidak bermuatan, ya, yang netral dan yang radikal itu dia akan terserap di dinding ini. Ya, terserap di dinding ya, dan tidak akan mengikuti ini. Nah, ini nanti dia akan dikumpulkan oleh detektor ini ya, mengumpul berdasarkan ini beratnya ya. Jadi kalau yang besar itu dia akan terkumpul dulu. Nah, kemudian akan terrecord ya di dalam recorder. Kalau jumlah banyak ya, ini akan tinggi. Intensitasnya tinggi. Kalau jumlahnya sedikit ya rendah. Ya, ini yang intensitasnya rendah sekali berarti dia jumlahnya sangat sedikit. Semuanya akan terbaca di situ. Nah, ini nanti akan jadi suatu spektra MS. Nah, ini prosedurnya ya, sampel diuapkan, bawah vakum, diionkan menggunakan berkas elektron, yang sampel kemudian dipercepat menggunakan medan listrik, ya masuk kita analisis, kemudian dilewatkan ya dalam medan magnet. Dan kekuatan medan magnet yang diberikan hanya ion-ion positif dan radikal positif akan difokuskan ke detektor. Dan ion-ion yang lain akan dibelokkan ke dinding tabung. Ion dengan MZ lebih besar akan mencapai detektor lebih dulu, mengikuti MZ yang lebih kecil. Nah, arus yang diterima detektor ini akan diperkuat ya, dan spektra massa dari sampel akan direkam. Ini kira-kira proses atau proses. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang ingin diperjelas dari spektrometri massa ya, itu tadi ya, untuk cara mengionkan itu ternyata ada modifikasi ya. Kalau tadi saya sampaikan basicnya ya, ini adalah satu molekul ditembak dengan elektron ya, ini adalah basic ya, MS yang basic seperti ini. Molekul ditembak elektron, kemudian molekul itu melepaskan elektron yang menjadi radikal positif. Tapi ini sehingga menghasilkan suatu ion molekul yang berenergi tinggi yang kemudian pecah-pecah gitu ya. Nah, ternyata ya radikal positif ini yang dihasilkan atau ion molekul yang dihasilkan ya, ini energinya sangat tinggi. Ini energinya sangat tinggi kan, ini kemudian nanti akan terpecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Sehingga karena
karena ini energinya sangat tinggi dan pecah-pecah gitu ya, kadang-kadang gitu ion molekul ini tidak diperoleh atau diperoleh kecil sekali, tidak terdeteksi. Karena ini sangat tinggi energinya, semuanya terfragment untuk jadi fragment yang lebih kecil ya, sehingga tidak ada yang sampai ke detektor itu masih utuh ya, masih jadi radikal positif seperti ini nggak ada. Nah, kalau seperti ini berarti salah satu informasi tentang bobot molekul dari senyawa itu nggak diperoleh karena semuanya sudah terfragment sehingga ada informasi yang hilang. Nah, ini sangat disayangkan ya, makanya kemudian ada beberapa modifikasi dari cara ionisasi dari MS ini. Nah, ini ya yang cara ionisasi yang pertama dari spektrometri massa ini yaitu dengan elektron impact. Ya, pola ionisasi yang menggunakan berkas elektron berenergi tinggi. Karena energinya tinggi, fragmentasinya banyak ya, dan kelimpahannya ini relatif kecil. Ya, M+ ini kelimpahannya relatif kecil. Intensitas puncak ion molekul kecil ya, bahkan sering tidak nampak, sehingga kadang menyulitkan untuk interpretasi spektrum. Nah, ya ini informasi yang penting ya, yang berupa bobot molekul dari senyawa itu tidak diperoleh ketika energi yang digunakan untuk menembak molekul tadi terlalu tinggi. Nih, intensitas ion molekul kecil bahkan sering tidak tampak ya, sehingga menyulitkan interpretasi karena infonya kita nggak dapat PM ya. Maka kemudian dibuatlah cara-cara ionisasi yang lain ya. Yang pertama dengan metode ionisasi kimia ya, chemical ionization mass spectrometer. Nah, pola ionisasinya ini tidak menggunakan tembakan elektron ya, tetapi menggunakan gas. Ya, misalnya dengan menggunakan metana, isobutana atau amonia yang diionkan. Ya, energi ionisasi lebih kecil dibandingkan EIMS sehingga fragmentasinya lebih kecil dan kelimpahan relatif ya dari M+ radikal itu tinggi. Nah, dalam spektrasi AIM, informasi mengenai PM molekul sampel diperoleh dari protonasi molekul sampel dan harga M per Z yang diperoleh adalah 1 unit lebih besar dibandingkan PM yang sesungguhnya karena molekul itu terprotonasi. Terprotonasi artinya ketambahan 1 hidrogen, ya, sehingga PM-nya akan tambahan 1. Ya, sehingga dalam teknik spektrometri yang menggunakan chemical ionization ini ya, dengan ionisasi kimia itu nanti PM molekul itu adalah ion molekul yang terbaca dikurangi 1. Ya. Ini prosesnya ya, menggunakan gas ya yang terprotonasi. Ya, jadi gasnya ini R ya, ini di ionisasi dulu ya menjadi R+. Ya, kemudian R+ radikal ini direaksikan ya dengan gas lain ya yang masih netral sehingga dia akan terprotonasi. Nih, ya, terprotonasi. R-nya menjadi plus ya. Dan kemudian ini dia akan gas yang terprotonasi ini akan bereaksi dengan sampel. Sehingga kita akan mendapatkan sampel ini terprotonasi. Nah, ini ya sampel terprotonasi ini adalah bisa dibaca nanti ya di dalam MS dalam spektrometri massa karena dia punya muatan positif. Ini kira-kira teknik ionisasinya. Ya. Kemudian selain dengan itu bisa juga menggunakan fast atom bombardment mass spectrometer. Ini pola ionisasinya menggunakan fast atom. Ya, ini tidak pakai elektron
ya, tapi ini pakai atom. Ada helium, neon, argon. Ini Anda tahu ya, ini adalah atom-atom dari gas mulia ya di golongan 8. Ini bisa digunakan untuk nembak ya, massa dari suatu molekul yang ingin kita tetapkan. Ini, ya. Ya, kemudian bisa juga dengan field disruption mass spectrometer. Pola ionisasinya menggunakan medan magnet. Sampel diletakkan pada filamen dan dipanaskan secara gradual menggunakan medan listrik. Sampel ionized by electron tunneling ya. Kemudian ions are M plus Na. Jika pakai Mg itu ion molekulnya itu akan terprotonkan dengan Na, terionkan dengan Na. Na itu bobotnya 23, itu nanti ada yang M plus dan M plus 23. Nah, nomor 1 itu disebut sebagai hard ionization ya, jadi ionisasi dengan elektron tadi disebut sebagai ionisasi dengan cara keras gitu. Nah, hasilnya menghasilkan radikal positif yang sangat ini ya, sangat tidak stabil. Ya, energinya sangat tinggi. Sedangkan 2, 3, 4 ini disebut sebagai soft ionization. Nah, kemudian contoh dari spektra massa kira-kira seperti ini. Ya. Ini plot antara kelimpahan, di sini kelimpahan, sumbu Y, kemudian sumbu X-nya adalah massa permuatan atau M/Z. Karena muatannya 1, ya maka ini akan sama dengan massa. Hingga di sini kadang dituliskannya massa gitu ya. Padahal ini aslinya adalah M/Z, massa dibagi muatan. Karena kalau nggak ada muatan dia nggak akan terbaca di sini. Nah, hanya yang bermuatan saja yang terbaca.